Sorry ass DJ. Yuk, Dijang lu pakai ini aja tangan langsung tuh. Ya. Oke Mas Ari, Ya. Oke Bang, bisa dijelaskan Bang? silakan Bang hari ini kedatangannya. Ya, jadi hari ini saya mendampingi Agak rapat Bang, agak rapat. mendampingi klien saya Salma Fina Hairunisa Putri Sunan terkait dengan laporan polisi yang dibuat oleh Salma, yang dimana pada saat ada satu peristiwa kawannya Salma itu merekam Salma tanpa izin, lalu dia mengekspos ya atau menyebarluaskannya dengan cara melalui media sosial, itu instastory-nya si terlapor, sehingga keesokan harinya banyak sekali di media sosial netizen maupun akun-akun lambe yang membuat rasa daripada Salma Fina tidak nyaman, bahkan cenderung merasakan nama baiknya tercemar, sehingga pada saat itu kami resmi melaporkan dengan pasal 27 Undang-Undang ITE serta pasal 310 dan 311 KUHP gitu. Bang, itu kejadian kapan dan di mana Bang waktu itu? Kejadiannya itu tahun lalu ya, tahun 2019 sekitar bulan Maret. Itu di mana Bang ngambil gambarnya tuh? Di salah satu kafe di Bilangan, wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Jadi tadi di dalam gimana Bang diperiksanya Bang, kalau boleh cerita Bang? Ya, tadi ditanyakan seputar cuma beberapa pertanyaan ya. Ditanya seputar mengenal atau tidak ya orang tersebut, sudah minta maaf atau belum gitu. Ya, intinya di sini juga saya bersama Salma mau mengedukasi teman-teman netizen khususnya untuk berhati-hatilah dalam bersosial media, sehingga orang jangan sampai merasa malu atau merasa tercemar atau merasa dihina akibat postingan kita atau yang dibilang untuk bercanda lah atau apapun itu judulnya, sehingga bisa ada peristiwa hukum dan dapat dilaporkan dan dituntut secara hukum. Artinya hari ini Abang ngelapor atau memang di... Hari ini panggilan dari pihak polisian Subdit Cyber, Direktorat Kriminal Khusus, untuk Salma diambil keterangannya. Salma gimana tadi diminta keterangan gimana? Tanggapannya seperti apa? Iya. Tadi diminta keterangannya? Ya aku sih sebagai warga negara yang baik memenuhi panggilan dari kepolisian ya. Terus juga tadi pas diminta keterangan jawab sejujurnya. Gimana jawabannya seperti apa dan ditanya tentang apa saja selama di dalam tadi? Enggak, gini, kalau itu masih dalam proses ya, jadi kita belum boleh bicara. Oh gitu. Lalu hubungan sama sahabat Salma seperti apa? Selek atau berhubungan lagi? Ada komunikasi nggak sebenarnya? Kalau dibilang sahabat bukan, itu teman. Memang temannya sudah lama gitu, cuma memang karena waktu itu pada saat kejadian baru ketemu lagi ya, jadi mungkin ada terbawa suasana, tapi udah nggak ada hubungan lagi, udah nggak ada sama sekali. Mungkin ada kata-kata Justru gini, yang justru nggak nyaman. saya perlu sampaikan ya, kalau dibilang kawan atau sahabat semestinya tidak melakukan hal itu. Artinya kenapa dia mesti merekam sesuatu yang kurang pantas untuk disebarluaskan ya. Tentunya kan nanti pasti membuat Salma malu, atau orang tua dan keluarganya Salma juga jadi merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, itu yang saya bilang, makanya Salma kalau pilih teman ya atau pilih apapun hubungannya itu mesti ya dilihatlah gitu. Kalau teman tentunya tidak akan melakukan hal-hal seperti ini.
Bang, ini termasuk alot ya bang kasusnya karena sebenarnya udah dari Sempat dilaporkan juga kan memang. bagaimana bang? Kalau dibilang alot enggak, semua memang by proses ya. Cuma kan memang ada tahapannya. Dari laporan kita itu normalnya biasa turun sampai dengan subditnya itu bisa kurang lebih sekitar 2-3 minggu. Lalu juga ada proses gelar perkaranya seperti apa, alat buktinya kita seperti apa. Lalu waktu kita ketika dipanggil harus dicocokin dengan kegiatannya Salma, kan mungkin teman-teman tahu ya, Salma juga banyak endorse di luar kota apa segala. Jadi ini sih berjalan normal sekali, artinya ya mencocokkan waktu lah. Kayak sebenarnya ini Salma juga udah dipanggil, surat panggilannya ada 2-3 minggu ya. Ada 2-3 minggu karena baru bisa datang sekarang. Salma baru pulang dari liburan kemarin dia kan, dari luar kota gitu loh. Salma kecewa dan marah nggak sih sahabat Salma tega melakukan hal itu kepada Salma? Kalau kecewa gitu, kalau marah juga ya udah buat apa marah gitu. Tapi memang ini jadi pelajaran gitu, dan memang harus jadi pelajaran juga buat dianya gitu, buat semua orang lah gitu, karena memang nggak boleh kayak gitu. Apalagi kita kan kenal cukup lama sekali gitu, udah 3 tahunan kesini, dan memang aku juga nggak nyangka bisa terjadi seperti ini. Bang, ini kira-kira ada motif apa ya bang? Temannya Salma tega melakukan hal itu terhadap Salma? Enggak lah, kalau saya rasa mungkin bukan ada motif untuk niatnya secara kriminal terang-terangan, juga tidak. Pasti ya itu hanya keisengan atau ya apapun itu. Makanya saya bilang kita ini harus berhati-hati dalam bersosial media, sehingga yang menurut mungkin pribadi kita ini hal biasa kok, seru-seruan, lucu-lucuan gitu kan, tapi ternyata ketika ada orang yang tidak terima ya, ketika itu bisa masuk unsurnya dalam undang-undang ITE, itu bisa jadi masalah gitu. Ya mudah-mudahan lah dari peristiwa yang menimpa Salma ini, kita sekeluarga dan mungkin teman-teman netizen atau adik-adik itu bisa dapat pembelajaran. Artinya janganlah bercanda, janganlah menyerang seseorang, mempermalukan seseorang melalui media sosial, dan ya kalau bisa yang lain-lain juga jangan gitu. Bang, ini ancamannya sama tuntutannya apa sih bang? Salma? Ancaman dan tuntutannya? Ya ancamannya seperti biasa ya, di atas 5 tahun. 5 tahun Undang-Undang ITE pasal 27. Salma sendiri bagaimana nih? Ini kan harus berjalan lagi kasusnya yang baru juga. Kemarin juga banyak bulian juga. Kamu sendiri ngadepin masalah hidup kamu seperti apa? Banyak sekali ya, ini justru jadi jangan salah, orang-orang yang ngebully Salma, mungkin yang saya tahu atau ibunya tahu atau Salma tahu, ya saya tentunya nggak mau ngurusin semuanya, tapi jangan salah, misalnya dari 10 orang pasti ada yang saya laporkan, ya itu aja gitu. Mereka juga harus tahu ya bahwa apa yang dia perbuat harus dipertanggungjawabkan. Salma sendiri gimana ngadepinnya sebagai yang diserang oleh netizen gitu? Tawa aja sih, mau gimana, mau dicari kan gak mungkin semuanya dilaporin kan, tapi ya mostly sih so far kita ketawa aja. Kemarin juga habis dibully karena kata pacarnya bule itu ya. Kenapa? Kemarin habis dibully kan. Itu mah banyak banget kalau disebutin satu-satu, tapi aku udah biasa aja. Emang kadang ngeliatnya sebel gitu kan, kadang juga ada yang aku reply tapi pakai bercandaan. Biasanya gitu aja sih aku nanggepinnya gitu, tapi kalau yang parah-parah mah udahlah, aku udah biarin. Pacar bule kamu tahu nggak sih kalau kamu menjadi sorotan netizen? Tahu. Apa pendapat dia? Ya kalau untuk orang sana emang nggak ada urusan ya kayak gitu-gitu, nggak peduli gitu, karena orang sana kan ya udah gitu aja, karena dia juga nggak kepo, nggak apa segala macem, tapi kasih support sih. Tapi kalau reaksinya gimana ya udah gitu, serah aja gitu. Enggak. Tante, sebagai sang ibu nih, menguatkan Salma sampai sekarang bisa tegar, seperti apa sih? Kasih ibu sepanjang masa pasti. Menguatkannya gimana ya, ini aja, sharing aja sama dia, kasih gambaran kehidupan. Memang saya selalu bilang dari kecil, saya udah bilang hidup itu gak gampang, harus mandiri, harus kuat, harus segala macam, itu memang sudah saya terapkan dari kecil. Jadi emang harus buat semua perempuan ya memang harus strong. Agak emosi juga nggak sih, kan anak perempuannya dilecehkan di media sosial seperti itu? Sangat emosi, karena gini, kalau buat saya gini,
mereka itu yang asal-asalan Janganlah. agak berubah ya. Mereka itu yang asal-asalan ngomong seenak-enak jarinya aja, nggak pernah tahu betapa sakit. Betapa sakitnya saya. Mereka nanti akan merasakan apa yang saya rasakan. Berarti sempat ada permintaan maaf nggak sih dari yang terlapor ini sama? Iya, pada saat itu si terlapor di sini pernah datang ke rumah ya, dan pernah menyampaikan permohonan maaf langsung kepada Salma dan kepada kami orang tuanya. Ya kalau bicara maaf pastinya kita kan makhluk Tuhan ya, pasti ada kehilapan. Kalau bicara maaf, insya Allah kita sudah maafkan. Namun demikian, karena memang ini sudah terlanjur dari sebelum dia minta maaf sudah dilaporkan, sehingga ya memang ya kita ikuti aja proses hukumnya dulu seperti apa.